Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alimna wa tajjalna wa fahimna maqam rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bisalihin wa faqina fiddin wa fahimna hadal kitab amin ya rabbal alamin. Dan yang ketujuh, yang sunat dengan sebab berulang-ulangnya hari, yaitu sembahyang sunat duha. Dan sekurang-kurangnya itu 2 rakaat. Dan sekurang-kurang sempurnanya itu 4 rakaat. Dan yang terlebih afdal daripadanya itu 6 rakaat. Dan yang terlebih afdal daripadanya itu 8 rakaat. Karena sudahlah bilangan rakaat itu tersebut dalam hadis Nabi SAW, disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Matan Munajat, sekurang-kurang sembahyang duha itu 2 rakaat dan sebanyak-banyaknya itu 12 rakaat. Ya. Sembahyang duha sunat tergolong dalam sunat duha. Dan sekurang-kurang kita mengerjakan sembahyang duha itu 2 rakaat. Sekurang-kurang afdalnya kita kerjakan salat duha itu 10. Berapa? Sekurang-kurang afdal sembahyang duha itu apa? Nampak tadi enggak serius. Padahal tadi kan sudah baca. Mungkin saat aku baca suaranya mungkin terbawa. Kurang-kurang sembahyang duha 2 rakaat. Itu sekurang-kurang. Dah. Dan sekurang-kurang sempurnanya itu 4 rakaat. Berarti kalau 2 rakaat kita kerjakan tidak sempurna. Sah duha? Sah. Dapat pahala? Dapat. Sempurna? Tidak. Tapi kalau sembahyang 2 rakaat sembahyang duha tergolong dalam golongan ulul bu'aw. Mami ada sembahyang? Mungkin golong pada ulul mati. Abahana ketika 2 rakaat saja masih dikata orang yang sangat malas. 4 orang 6
baru mau lagi. Nah. Dan yang terafdal daripadanya itu 6 rakaat. Dan yang terafdal daripadanya itu 8 rakaat. Karena segala bilangan rakaat itu tersebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan oleh Imam Nawawi dalam Matan Munahajah. Sekurang-kurang sembahyang duha itu 2 rakaat. Berarti terdengar? Ya? Ya? Ada? Ya. 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 Disebutkan oleh Imam Nawawi di dalam Matan Munahajah, sekurang-kurang sembahyang duha itu 2 rakaat dan sebanyak-banyaknya 12 rakaat. Disebutkan salat duha hasil pahala duha, sempurna kurang apabila dikerjakan 2 rakaat. Adapun waktunya maka yaitu setengahnya. Sungguhnya meriwayatkan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ia sembahyang duha 6 rakaat dalam waktunya, yaitu apabila naik matahari kadar setengah dalam atau segala, maka berdiri sembahyang 2 rakaat. Dan apabila lalu matahari sekedar serumput langit, sekedar serumput hari, maka sembahyang 4 rakaat. Dan kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, inilah waktu sembahyang duha. Ya? Jadi waktu yang dikerjakan waktu duha, yaitu sungguh meriwayatkan oleh Ali, Sayyidina Ali karramallahu wajhah, bahwa Nabi melakukan salat duha 6 rakaat. Nabi melakukan salat duha 6 rakaat. Di dalam waktunya yaitu apabila naik matahari kadar setengah gala. Kalau kata sekarang setengah gala semana? Super? Tadi kata dengan 1/6 matahari, 1/6 langit. Atau kalau dihitung dengan jam, boleh dikata jam 7:30 atau jam 8. Dan dilakukannya lagi kadar 1/4 langit matahari atau kadar segala.
dikerjakannya lagi 4 rakaat. Dan apabila lalu matahari sekadar serubuh langit, yakni sekadar 1/4 hari, maka sembahyang ia 4 rakaat. Berarti jumlahnya 6 rakaat. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, inilah waktu sembahyang duha yang afdal, yaitu dikerjakan di dalam 1/4 matahari atau dilakukan dengan kadar segalang. Lebih kurang sekitar jam 9 atau jam setengah 10 kurangnya. Jadi itu waktu yang afdal. Bila kita mau kerjakan pada setelah sempurna matahari, boleh? Boleh. Begitu keluar matahari, sempurna keluar, sudah ada sunat duha. Gampang bagi. Kamu boleh. Kan sempurna matahari, sudah sunat solat duha. Kan tegaknya matahari, sudah boleh sembahyang qada. Ayah yang anak tunggu. Nanti jaga dulu ya. Paham kira-kira? Paham? Ada waktunya yang harus yaitu daripada terbit matahari, yakni sekedar setengah gala atau segala, hingga sampai dahulu daripada tergelincir matahari. Itu harus kita kerjakan. Boleh kita kerjakan mulai sempurna keluar matahari sampai matahari setengah gala atau setengah 8. Dan waktunya harus satu lagi, yaitu sebelum tergelincir matahari atau sebelum masuk waktu zuhur. Maka masih boleh kita kerjakan sholat duha. Cuma tidak afdal lagi. Paham? Kira-kira.
Kemudian yang ke-8, sunat dengan sebab berulang-ulangnya malam, yaitu sembahyang sunat pada waktu antara maghrib dan isya, yaitu dinamakan dengan sunat awabin. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, wa mimma naqlan ada dahulu min fadli min fa'lihi sallallahu alaihi wasallam bainal isya'i dan al-isya'ina satta rakaat. Artinya yang setengah daripada yang dinakan bilangan rakaat sembahyang awabin itu daripada yang diperbuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antara maghrib dan isya, yaitu 6 rakaat. Jadi sembahyang sunat yang sebab berulang-ulang malam, salah satunya itu yang ke-8, yaitu solat sunat awal, yaitu dikerjakan antara solat maghrib dan solat isya. Kata Imam Ghazali, setengah daripada yang diambil, yang digunakan, yang diambilkan, yang dituliskan bilangan rakaat sembahyang sunat awabin daripada yang diperbuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara maghrib dan isya, yaitu 6 rakaat. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla ba'da al-maghribi sitta rakaatan qabla ayat taqallama ghafara lahu biha dunubi khamsaini sunatan." Artinya, barang siapa sembahyang kemudian daripada maghrib 6 rakaat dahulu daripada bahwa ia berkata-kata, niscaya diampunkan baginya dengan dia akan dosanya 50 tahun. Kata Nabi, barang siapa yang melakukan salat sunat setelah maghrib dan sebelum isya, sebelum dia berkata-kata daripada perkataan dunia, diampunkan oleh Allah Ta'ala akan dosanya yang 50 tahun. 6 rakaat 50 tahun keampunan. Banyak. Ataupun umur kami pun belum sampai 60 tahun. Umur kami baru 30 tahun. Tapi dosanya seolah-olah sudah lebih 60 tahun. Diampunkan dosa 60 tahun, 50 tahun namanya. Oh, kalau misalkan dosa itu belum juga kerjakan, bagaimana mau diampunkan? Dinisbahkan dengan kebaikan, diberikan pahala dan diampunkan dosa. Jangan kira-kira saya belum sampai 50 tahun berarti saya tak pernah kuat sembahyang ini. Jangan beranggapan usia saya masih muda berarti sia-sia saya mengerjakan sembahyang sunat awabin, karena tidak ada yang perlu diampunkan karena saya masih muda. Maka sunat tetap ada, diampunkan dosa 50 tahun pun tetap diampunkan. Tapi ingat, dosa yang diampunkan pada melakukan yang tersebut itu dosa yang menyangkut dengan Allah Ta'ala. Dosa menipu manusia, dosa dengan manusia, dosa mencuri harta manusia, dosa melumpat manusia, tidak terampun dengan kita melakukan sholat sunat tersebut. Yang diampunkan dosa yang menyangkut dengan Allah Ta'ala, dosa yang menyangkut dengan Allah Ta'ala.
Wailah dosa yang menyangkut dengan manusia, maka mintalah ampun itu pada manusia, Paham kira-kira? Nah, paham kira-kira? Ada kira yang mau dipertanyakan? Boleh dipertanyakan kembali. Ada? Walaupun itu dua rakaat, itu 36 rakaat. Melakukan sembahyang sunat awal itu tiap kali salam 2 rakaat. Kali salam 2 rakaat. Nah. Jadi 2 rakaat. Sama dengan 3 kali salam. Ya. Al-hal yang tadi lihat yakraru di takrar Jumat. Bermula furu' yang kedua pada menyatakan sembahyang berulang-ulang sebab berulang-ulang Jumat, yaitu 7 perkara. Sembahyang tadi sembahyang sebab berulang-ulang hari. Ini sembahyang berulang-ulang dengan sebab berulang-ulangnya Jumat. Yaitu yang pertama sembahyang pada hari Ahad. Ya. Sembahyang pada hari Man shalla yawma ahadan arba'u raka'atan yuqra'u fi kulli raka'atin al-Fatihatul Kitabi wa manar Rasul maratan kutiballahu lahu ba'da di kulli
Nasrani wa nasraniyatin hasanatan wa aqballahu tawaban. Jadi kata Allah tawaban hajatun wa umratun. Kata malam bikulli rakaatin alfa salatan wa aqballahu fi jannatin bikulli harban madinatin mataka atbara. Artinya barang siapa sembahyang pada hari Ahad 4 rakaat, padahal ia membaca pada tiap-tiap rakaat itu akan Al-Fatihah dan amanar rasulu hingga akhir ayat sekali, niscaya disuratkan Allah Ta'ala baginya kebajikan dengan sebilang-bilang tiap-tiap Nasrani yang laki-laki dan Nasraniyati yang perempuan, dan memberi Allah Ta'ala akan dia pahala Nabi, dan disuratkan Allah Ta'ala baginya pahala haji dan umrah, dan disuratkan Allah Ta'ala baginya dengan tiap-tiap satu rakaat itu 1000 sembahyang, dan memberi Allah Ta'ala akan dia di dalam surga dengan tiap-tiap satu huruf yang dibacanya itu akan satu negeri besar daripada kasturi yang amat harum. Ya. Jadi sembahyang sunat yang dilakukan pada dengan sebab berulang-ulangnya Jumat. Ya, kalau dalam kitab bukan berulang-ulang minggu, ulang-ulang Jumat. Ya, yaitu dengan mengerjakan sembahyang sunat pada hari Ahad. Ya, hari Ahad kurang minggu. Yaitu dikerjakannya, kata Nabi, barang siapa sembahyang pada hari Ahad 4 rakaat, padahal ia membaca pada tiap-tiap satu rakaat akan Al-Fatihah, dan dibacanya setelah Al-Fatihah akan ayat amanar rasulu hingga akhir ayat sekali, niscaya disuratkan Allah Ta'ala baginya kebajikan sebilang-bilang Nasrani laki-laki dan Nasraniyati yang perempuan. Diberi pahala oleh Allah Ta'ala kepada kita sebanyak Nasrani laki-laki dan Nasraniyati perempuan. Semana jumlah banyak mereka, maka segitu banyak diberikan pahala kepada kita. Dan memberi Allah Ta'ala akan pahala Nabi, pahala yang Nabi berikan kepada kita. Dan disuratkan Allah Ta'ala baginya pahala haji dan umrah. Dengan sebab kita melakukan 4 rakaat sembahyang sunat pada hari Ahad, tercatat pula untuk kita pahala haji dan umrah. Ya, akhirnya orang kadang-kadang mendengar, ya hebat, sudah sanggup pergi haji, sudah sanggup pergi umrah. Kan hebat mendengar haji dan umrah, hebat. Jarang orang yang sanggup pergi ke haji dan umrah. Tapi ingat, mereka pergi ke haji, mereka pergi ke umrah juga hanya untuk mengejar pahala haji dan umrah. Bagi siapa? Bagi orang kaya. Kita miskin, wajib haji? Tidak. Karena maka jangan sedih gara-gara miskin. Ya, bukan dah miskin sedih. Orang miskin hebat. Ya, orang miskin hebat. Kenapa hebat? Miskin itu adalah pusaka Nabi. Ya, kan banyak nabi-nabi yang sedikit nabi yang tak. Ada nabi yang kaya? Siapa? Lagi yang jelo. Awak tinggal ke Nabi Sulaiman tu orang-orang ni awan mereka. Kenderaan awan. Maka itu kayak Nabi Sulaiman yang terkenal kah? Yang terkenal kaya, yang terkenal miskin? Siapa yang miskin? Yang paling miskin siapa? Gimana? Gimana itu? Kau yang miskin, yang paling miskin antara Nabi siapa?
Ada yang mengata Ayub, ada yang mengata Muhammad, ada yang mengata Isa. Siapa? Nabi Muhammad kaya, bukan miskin. Saat melamar Fatimah saja 50 juta maharnya. Nabi Ayub kaya. Sebelum pakai. Yang miskin Nabi Ayub, Nabi Isa alaihissalam. Maka miskin kaya bukan suatu hal yang menegah kita untuk beribadat kepada Allah. Gantung, siapa Nabi gantung? Nabi Yusuf. Kegantengan Nabi Muhammad tidak bisa diukurkan, maka tidak disebutkan. Tidak sanggup orang menyebutkan semana jauh gantungnya Nabi Muhammad. Siapa lagi? Kaya, miskin, gantung, sakit. Siapa Nabi yang sakit? Ayub. 4 Nabi ini menjadi panutan dan menegahkan alasan kuat bagi kita meninggalkan ibadat. Kayanya Nabi Allah Sulaiman tidak menegak ibadat kepada Allah. Miskinnya Nabi Allah Isa alaihissalam tidak menegakkan ibadatnya kepada Allah. Sakitnya Nabi Allah Ayub alaihissalam tidak menegaknya ibadat kepada Allah. Gantengnya Nabi Allah Yusuf alaihissalam juga tidak menjadi halangan untuk beribadat kepada Allah. Ada lagi ganteng katanya rata ini enggak dia lagi. Semayang baru jumut semayang. Kata yang cewek jumut semayang. Dia berkahwin kata semayang. Benar ini orang kaya. Di saat miskin rajin sholat, kaya alasan untuk semayang. Ibu, kau dah belakang berdiam dah. Yang belakang berdiam, hampir kan belakang berdiam. Tapi baik. Dah belakang berdiam berkah untuk kaya. Kemudian, tolong. Nabi Ayub tidak menegakkan semana sakitnya Nabi Allah Ayub, tidak menegakkan ibadat kepada Allah. Bahkan sampai dalam satu riwayat disebutkan sakit Nabi Allah Ayub hanya dimintakan sisa kepada Allah, lidah dan hati. Yang lain sudah berulat, yang lain tidak tersisa pada tubuhnya. Tapi Nabi Allah Ayub tidak meninggalkan semayang, tidak meninggalkan ibadat kepada Allah. Kita juga lagi. Tunggu imam. Tunggu. Tahu tunggu. Jangan sabar. Bisul. Gara-gara bisul tidak semayang. Itu cocok. Wajar kan gara-gara bisulan tidak semayang. Tidak wajar rasanya. Itu pada semayang fardu, belum lagi pada semayang sunat. Maka diberikan pahala bagi orang yang mengerjakan semayang sunat pada hari Ahad seperti dapatkannya pahala haji dan umrah. Kita tidak berhaji, kita tidak umrah, tapi pahala haji dan pahala umrah kita dapatkan seminggu sekali. Orang kaya baru didapatkan dinaikin uang. Kita pun tidak dapatkan. Misalkan orang kaya mengerjakan sholat ini dapat. Karena ini bukan sholat untuk orang miskin, sholat untuk orang Islam. Paham kira-kira? Dan disuratkan Allah Ta'ala baginya dengan tiap-tiap satu rakaat itu 1000 semayang, dituliskan pahala.
kepada orang yang melakukan sholat tersebut dalam per rakaat ditafsirkan dengan 1000 sembahyang pahalanya. 4 rakaat 4000 sembahyang. Dan memberi Allah Ta'ala akan dia dalam surga dengan tiap-tiap satu huruf yang dibacanya itu akan satu negeri yang besar daripada kasturi yang amat harum. Per satu huruf Allah Ta'ala akan menjadikan kepada kita satu huruf itu satu negeri diberikan untuk kita di dalam surga daripada negeri kasturi yang teramat sangat harumnya. Dia pula paling pedih di negeri berluar biaya. Di sini sikit dapat tanah, kita jual mahal harga. Lebih-lebih tanah di kota. Punya ide, kamu negeri cecok orang betul. Karena akhirat itu sangat luas dibandingkan dengan dunia. Paham kira-kira? Ada yang mau dipertanyakan, boleh dipertanyakan kembali. Boleh? Gantikan dengan surat Al-Ikhlas umpama. Boleh? Digantikan dengan Inna A'tayna umpama. Boleh? Pahalanya sama? Pahalanya beda lah. Pahalanya tak sama. Bikin pahala sama. Dianjurkan melakukan solat ahad itu sesudah solat zuhur. Sesudah solat zuhur dilakukannya. Dan dalam hadis yang lain disebutkan, dan tauhidkan oleh kamu akan Allah Ta'ala dengan membanyakkan sembahyang pada hari Ahad. Maka karena bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu atas tiada baginya yang membutuhkan dia, maka barang siapa sembahyang pada hari Ahad kemudian daripada zuhur 4 rakaat, yakni kemudian daripada fardunya zuhur dan sunatnya, padahal dia membaca pada rakaat yang pertama setelah Fatihah sekali, dan alam nazila sajadatan sekali, dan pada rakaat yang kedua dibacakan Al-Fatihah sekali dan tabarakalladzi biyadihil mulka sekali. Kemudian maka tasyahud ia dan salam ia, kemudian maka berdiri. Maka sembahyang ia 2 rakaat yang lain daripadanya. Ia membaca dalam itu Al-Fatihah dan surat Jumat dan surat Munafiqun, dan minta ia akan Allah Ta'ala akan hajatnya. Niscaya adalah ia hak atas Allah Ta'ala bagi menunaikan ia akan hajatnya itu. Kerjakan setelah sunat zuhur, setelah sunat zuhur lakukan sembahyang sunat hari Ahad, yaitu pada rakaat yang pertama dibacakan surat alam nazilah sajadah, dan sekali pada rakaat yang kedua dibacakan tabarakalladzi biyadihil mulka sekali. Kemudian salam, bukan setelah baca ayat salam, sudah habis baca tasyahud 2 rakaat salam, kemudian bina sekali lagi pada rakaat yang pertama dibacakan Al-Fatihah, kemudian dibacakan surat Jumat, dan pada rakaat yang kedua dibacakan surat Munafiqun, kemudian salamlah.
dan barulah minta doa apa yang ia hajatkan. Barang siapa yang minta doa pada hari itu, niscaya dia itu berhak atas Allah Ta'ala untuk menunaikan daripada segala hajatnya. Yang ngelom na pulmoh berakai bagah na pulmoh. Acara macam-macam bila Allah hantar kan. Yang mana acara lain tu kadang-kadang ganti kata Allah Taala kadang-kadang dengan cara ibu drop tu. Hai bila dia hana kerjaan. Jadi yang payah yang mudahlah. Memudahkan urusan Allah Taala. Ibu drop tu. Kabeh atau tergolong dalam nikah gratis. Itu lain sebagainya. Yang intinya Allah Taala mudahkan urusannya. Faham kira-kira ya? Kalau ada pertanyaan boleh dipertanyakan kembali. Kalau tidak ada daripada ini. Saja aku cuma yang sunat hari Ahad. Yang ada orang lain. Mana ada ini? Joroiwan ini. Ya, be orang Minggu. Saja aku sembahyang hari Minggu be. Hari Ahad. Berarti kalau kita baca umpama bukan amanah Rasul tadi ayatnya nggak dapat pahala umrah tadi. Dapat, cuma ya itu kurang di segi negeri itu aja. Tapi alasannya ya adalah kenapa nggak bisa kita bacakan surat sajadah ataupun surat Tabarakal ladzi biyadihil mulku. Alasan mungkin karena belum habis dalam membacanya. Kawan kita baca ina ataina betul. Ataina juga yang cinta itu. Yang bercinta kita kepada ayat inna ataina satu, suratul ikhlas satu. Katanya kenapa itu cinta sekali? Tak tahulah. Pokoknya cinta kali kepada inna ataina. Suratul ikhlas satu. Itu bukan suratnya saja yang ikhlas. Saya ikhlas. Berhai kau ibu. Boleh. Membaca yang demikian itu boleh. Dan lebih dibolehkan lagi apabila seseorang itu memang cintanya kepada suatu surat. Baik dia cinta kepada suratul ikhlas. Kan sahabat Nabi pernah Isya semayang subuh bacanya suratul ikhlas, semayang Isya bacanya suratul ikhlas. Tiap sembayang dibacakan suratul ikhlas. Nabi menanyakan, wahai sahabat, kenapa engkau bacakan suratul ikhlas? Selalu engkau bacakan surat ikhlas. Kenapa? Sahabat menjawab, ya Rasulullah, saya sangat cinta kepada suratul ikhlas itu. Rasulullah menjawab, dengan sebab engkau cinta kepada surat ikhlas, maka masuklah syurga engkau dengan surat yang engkau cintai itu. Tapi bukan surat cinta, surat yang engkau cinta. Bukan surat cinta. Ada apa benda? Itu orang sekarang tu yang tahu enggak juga apa. Wow, Wallahu a'lam bishawab.